dina biasanya Mas? Iya, tergantung bentuknya. Tergantung bentuk lah ya. Pasarnya Iya, Jakarta, Sumatera. ini cawan pemasaran ke Thailand. Alhamdulillah dengan adanya Ya kan senang politik. Bener, Mbak. Susah-susah gampang. Nah, tahap akhir udah jadi kayak gini. Kayak gini udah jadi nih. Tahap akhir. Yang paling murah mana, Mas? Ini lingkaran 10.000. Borong karo bakule. Ora iki wong arep gawe stringan nggo ngayak wedi ra anak. Ora ngujar. iya mau dicopot. Orang kaya kering itu kayu gimana tuh ditanggung apa mak? Nah, ya dia. Nah gitu. Malah ketenan. Iya. Gitu kan enggak anu dia mau. Enggak ngendi. Dia terserah ikutnya. Kering rak. Ini mau proses kabelnya ya? Sampai 2 tahunan. Ide awalnya seperti apa, Mas? Ya ide awalnya saya ngerjain punya orang, terus ada ide lah pengen bikin sendiri kayak gitu. Sini, Mas. Ya kadang kendalanya dari bahan baku, misalnya kawat streaming, kadang pipa, ya kadang serabutnya kalau hujan kan basah, jadinya sana pengepulnya nggak punya stok.
Yang diproduksi di sini ada berapa jenis pot, Mas? Hampir sekitar 17-an macam. Harga dari 5.000 nyampe 35.000. Untuk pemasarannya sendiri dari kemana saja, Mas? Jakarta, Sumatera, terus ini mau ke Irian Jaya juga ada. Dalam satu hari bisa produksi berapa? Sekitar 300-an. Pemasarannya gimana, Mas? Ininya sistemnya seperti apa? Ya, sistemnya ada yang pembayaran DP, ada yang barang nyampe, kadang ada yang diambil ke sini. Melalui online juga nggih? Ya, awal-awalnya melalui online. Melalui online. Nggih, Mas, untuk harapannya ke depan, Mas, untuk usaha UMKM jenengan seperti apa? Harapan saya ingin memajukan kerajinan tangan ini yang dikerjakan oleh masyarakat sekitar saya sini, lingkungan. Produksi serabut kelapa ini seperti apa, Pak? Untuk dukungan dari pemerintah desa sendiri, Pak? Untuk dari pemerintah desa masih ya hanya sekedar baru bisa mengasih motivasi, mengasih informasi bagaimana mengakses permodalan di perbankan ataupun informasi-informasi untuk mendukung keberlanjutan kerajinan sabut kelapa ini dengan pendampingan dan motivasi dari tenaga kerja UMKM Kabupaten Kebumen yang pernah meninjau dan juga memberi motivasi kepada kami khususnya pemerintah desa biar bisa memotivasi UKM-UKM yang ada di Desa Tambojo khususnya kerajinan sabut kelapa ini. Untuk di Tambarjo sebenarnya ada makanan satu, bahasa dalam orang tua bilang itu satu kali gawe. Untuk satu sama keripik pisang. Tapi yang berjalan kalau pas itu musiman yang ramai pas menjelang lebaran itu satu kali gawe. Memang ada, alhamdulillah kemarin juga pas masa pandemi juga ada sokongan dari pemerintah untuk UKM yang besarnya sekitar 2,4 untuk stimulan karena akibat pandemi, karena mereka sudah aktif dari dulu terdaftar di Dinas UKM Kabupaten Kebumen. Untuk UMKM harapan saya sih banyak bermunculan, tapi kalau bisa ya ada kerjasama gitu loh. Seperti yang dengan saksikan sekarang, kelihatannya mereka bekerja sendiri-sendiri, tapi untuk memenuhi pangsa pasar mana yang dapat orderan misalnya gitu, bisa saling mengisi lah. Kadang-kadang UKM kalau sudah muncul sudah dapat pasar padahal dia nggak punya stok, melihat temannya ada stok, kadang minta bantuan untuk mengisi stok, kadang nggak mau. Nah, itu kadang-kadang yang jadi kendala, padahal itu kan kalau untuk saling bekerja sama, saling membutuhkan, saling memenuhi kan enak dulu, biar nanti bisa malah justru ada stok yang ready gitu loh, walaupun punya teman tapi bisa menutupi kebutuhan pasar. Itu yang belum bisa bekerja sama dengan rapi, itu masih perlu dikembangkan, masih saling bersaing, belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada di masing-masing. Nggih, Pak, untuk sound saja nanti ada pelaku-pelaku UMKM lain yang akan berkembang di desa ini, dukungan dari desa sendiri seperti kami apa? sangat mendukung. Contohnya di sini juga ada budidaya lele. Nah, di situ memang untuk pengembangannya belum banyak yang minat. Padahal di situ untuk pengembangan olahan lele itu sebenarnya sangat-sangat menjanjikan. Tapi di situ ya mungkin jiwa wirausahanya mungkin belum tumbuh. Gitu loh. Masalahnya kan itu
berkait dengan makanan, kadang berpikir macam-macam, nanti kalau nggak habis gimana. Nah, kadang di masyarakat khususnya di desa ini masih belum bisa mengantisipasi hal-hal yang seperti itu, takut rugi dulu lah istilahnya gitu. Kalau kayak UKM sabut kelapa ini kan istilahnya nggak bosok, anggapannya seperti itu. Jadi mereka kadang lebih berani untuk terjun, nah, seperti di bidang makanan. Ini kan Mas Ujar salah satu pelaku UMKM dari pemuda nih Pak, untuk memotivasi pemuda sendiri dari desa agar bisa mengikuti jejak Mas Ujar. Untuk memotivasi untuk pemuda, kita lewat Karang Taruna sebenarnya nggak sambil ngobrol, sambil ngopi. Saya sebenarnya sering ngobrol, tapi kadang-kadang ya nunggu kadang-kadang masih, mungkin karena dari dulu kita belum ada pendampingan, belum ada motivasi yang bisa membangkitkan jiwa wirausahanya, itu yang mungkin belum masuk ke pemuda di Desa Tambal. Tapi alhamdulillah pelaku-pelaku seperti budidaya lele itu pemuda semua. Kebetulan umurnya masih sekitar 30-an semua itu. Alhamdulillah. Apalagi untuk Mas Ujar ini juga dibantu sama pemuda-pemuda yang biasa nuwun sewu nggih Mas. Bahasanya nongkrong-nongkrong lah gitu. Tapi alhamdulillah sambil nongkrong dapat uang gitu.